Berarti Teh Santi ini udah sering apa namanya ada pelatihan-pelatihan seperti itu ya di Indonesia maupun udah di kemana aja untuk hal seperti yang berkaitan dengan homeschooling. Kalau pelatihan sih sebenarnya kita belajar sendiri ya, bener-bener apa Mm-mm. ya, si orang tua. Sebenarnya kunci utamanya adalah orang tua yang mau terbuka pikirannya dan mau belajar. Mhm. Mau mau apa ya, maksudnya proses belajar itu kan sepanjang hayat ya Iya. gitu, nggak terus berhenti ketika gue udah lulus nih. Nah, Udah gue nggak usah belajar lagi gitu, enggak iya. gitu. Proses belajar itu bakalan terus. Sebenarnya kuncinya tuh sebenarnya di situ aja. Mau orang tuanya sibuk, mau orang tuanya nggak ada biaya, mau orang tuanya sepintar apapun ya, maksudnya profesor mungkin sekalipun gitu ya. Tapi kalau dia nggak ada uh, interest di tanggung jawab pendidikan anak dan nggak Betul. mau belajar itu, ya bakalan susah juga Iya. gitu. Sebenarnya di situ sih. Iya sih. Selama Anda mau belajar dan Anda peduli dengan pendidikan anak Anda, homeschooling itu mungkin. Oke. Ya, homeschooling itu akan mungkin ya. Eh, jadi kalau di Prancis tuh ada penyanyi dari Indonesia namanya Anggun. Dulu itu, Banget banget nah, itu. Kamu nah, banget tuh. si mbak-mbaknya itu pernah bilang gini, kecerdasan seseorang tidak bisa diukur dari tingkat pendidikan. Tapi memang benar SMA aja dia nggak lulus, tapi kenyataannya dia bisa mencapai bahkan melebihi dia jadi melebihi daripada yang lulus S2, S3 bahkan ya. Dia udah sampai ke mana ke PBB, dia udah sampai kemana-mana tuh. Dan Ada diakui lagi dunia satu kan. lagi siapa namanya yang bilang kayak gitu itu Ibu Susi Pujiastuti. Nah, lulusan SMP menteri, S orang S3 sampai profesor belum tentu loh jadi menteri. Malah Dan jadi yang apa? Stafnya beliau. Dan yang hebat kan value-nya mereka tuh, value Mm-mm, dalam hidup mereka itu loh. Hel, mm-mm, aku sih ngelihatnya, Bu Susi kan suka baca buku ya. mm-mm. Dan apa, kalau misalnya dibilang nggak punya uang buat beli buku gitu, ya buku nggak harus dibeli Oh, gitu. dipinjam. Maksudnya ya, kita bisa pinjam. Yang penting kan ada niat dulu ya, ada Iya, kemauan gitu kan. betul. Terus Anggun juga mungkin dulu nggak kepikiran yang, aduh gue bayar les di Purwa, mention lagi di salah satu tempat les yang keren gitu Iya, misalnya. Ya nggak ada biaya, tapi dia punya talenta untuk itu dan punya kemauan untuk belajar kan, berani iya. gitu, expand gitu. Pikir sih kuncinya itu sih gitu. Cuma Oke. karena ya kita sering ditakut-takutin itu sih Hel, Mm-mm, sama budaya kita tuh budaya yang sering menakut-nakuti gitu loh. mm-mm. Jadi anak kita dulu waktu kecil kan kalau ini takut-takutin nanti kamu gini, nanti kamu gini gitu. Padahal belum tentu. Nanti kalau iya nanti kalau ke luar negeri kamu jauh loh begini 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 gitu kan. Iya. Padahal itu belum terjadi gitu Mm-mm, dan itu jadi menghalangi anak-anak untuk lebih lebih explore ya, mm-mm. lebih lebih bisa ini ya. Aku sih melihatnya ya ya diberi kesempatan aja sih anak-anak sebenarnya. Kalau dari komunitas apa tuh yang homeschooling itu yang sekarang udah gede, udah apakah ada yang sudah jadi polisi atau apa kayak gitu kan untuk pendidikan khusus ya butuh pendidikan khusus. Oh, kalau polisi baru setauku baru tahun dua dua tahun atau malah tahun ini ya Hel, Oh ya, baru bisa. masuk. Sebelumnya kayaknya itu agak susah, profesi dokter, polisi itu emang agak susah untuk anak homeschooling. Tapi nggak menutup kemungkinan ya. Hmm, eh ini udah mulai sih, udah mulai bisa sih anak homeschooling masuk ke akpol, Oke. udah mulai bisa itu sih. Tapi ya kalau aku pikir beberapa praktisi homeschooling itu udah menggeser paradigma tentang ijazah Mm-mm. sebagai pengakuan kesuksesan menjadi Iya. hal yang lain. Jadi konsepnya bukan ke ijazah, oh gue harus ngejar ijazah nih, anakku harus lulus ini enggak gitu. Oke. Lebih ke pencapaiannya tuh lebih ke dia lebih jadi manusia yang lebih bermartabat, yang lebih peduli sama orang, yang lebih bisa mengenali dirinya, lebih paham panggilan hidupnya gitu. Jadi ketika kamu bayangkan kalau anak-anak lulus SMA tuh terus ditanyain kamu mau kuliah apa, terus yang mereka tuh yang ngejawabnya nggak tahu ya gitu, apa Kayak terserah
terserah mama aja gitu kan. eh Ya maksudnya ya karena mereka dari kecil juga nggak dibiasain menyuarakan apa yang ada di pikirannya mereka kan, Mm, didikte terus kan. Nah harapannya si anak-anak homeschool ini lebih lebih punya punya identitas diri yang lebih jelas ya, lebih kuat ya gitu. Mereka tahu apa yang mereka mau gitu. oke. Itu sih. Baik, berarti putra-putrinya apa adiknya Lintang, adiknya Langit nanti Tanya. eh salah lagi. Adiknya Langit nanti juga akan homeschooling semua, Teh. eh aku tetap akan mendengarkan anak-anak sih ya. Jadi si anakku yang nomor 2 kakaknya Langit itu awalnya homeschooling dia waktu SMP, Mm. terus SMA dia memutuskan untuk sekolah di sekolah umum. Dengan berbagai pertimbangan, aku tetap harus menghormati pilihannya dia Pertimbangan dia gitu. apa tuh? eh Dia mau, jadi masa-masa SMA itu kan masa yang paling indah katanya. Mm-mm. Dia pengen ngerasain prom night gitu, terus Oh, apa kumpul sama teman-teman basketnya dia gitu. Terus oke. eh ya ya udah di diskusi, udah diomongin gitu ya, konsekuensinya tuh kayak gini-gini gitu, dan dia ya oke gitu dengan itu, jadi ya udah gitu. Udah Tapi berani kalau si mengambil resiko. Oke. mm gitu. Terakhir Teh, kalau misalnya ada yang pengen masih tarik ulur nih, anak saya mau homeschooling aja karena dia kayaknya korban bully atau kayaknya aku nggak yakin kalau dipondokin aku nggak mau karena ada kayak gitu-gitu tuh Teh, gimana itu misalnya mau tanya-tanya itu kemana alamat emailnya, alamat websitenya, Gue kayak berasa ini aja. Banyak yang bisa komunitasnya. dipelajari. Komunitasnya kalau di Balikpapan sih kita komunitas Sekar ya, Mm-mm. sekolah merdeka gitu, sekolah keluarga merdeka. Jadi sebenarnya keluarga sih ini, kekuatan utamanya ada di keluarga. Mm-mm. Cuman kalau misalnya mau searching tentang homeschooling tuh banyak, buka Google banyak, ada Mas Aar praktisinya, ada Mbak Ellen Christie yang menggunakan metode Charlotte Manson gitu ya. Mm-mm. Kurikulumnya bebas gitu ya, maksudnya uh, kita bisa milih metode apapun untuk digunakan sebagai metode pendidikan homeschooling anak-anak gitu. Ada bisa pakai Montessori, bisa pakai Charlotte Mason itu tadi, bisa pakai unschooling, banyak gitu ya. Tapi intinya belajar dulu deh. Ketika memutuskan untuk homeschooling, yang harus dilakukan orang tua itu adalah belajar sebanyak-banyaknya dulu sebelum uh, maksudnya ya deh, gue mau homeschooling anak gue nih gitu. Itu harus yang apa ya, Paham, yakin. disiapin. Itu harus yakin karena nanti kalau orang tuanya aja nggak yakin gimana anaknya Iya gitu benar kan. sih. Jadi harus ini dulu deh gitu, karena Oke. omongan kanan kiri apalagi keluarga dekat itu biasanya berpengaruh ya. Maksudnya ya nanti diomongin, aduh anakmu nggak disekolahin itu pasti nakal ya, pasti anaknya aneh ya atau apa gitu ya, atau nanti dia nggak punya temen atau apa gitu ya. Kita harus punya ini dulu, punya punya alasan yang kuat, punya pendirian yang teguh gitu ya. Kenapa kita memilih jalan itu gitu sih. Cuma cari aja komunitasnya, sepertinya di Indonesia di mana-mana udah mulai tumbuh, Udah udah mulai mulai banyak ada. ya. Oke. Mungkin bisa dicari. Komunitas itu menguatkan. Aku pikir harus begitu karena nggak ada yang bisa hidup sendiri. Jadi homeschooling pun bukan berarti yang kita yang paling hebat terus bisa bertanggung jawab di pendidikan. Gue nggak butuh orang lain, nggak. Itu Enggak. tetap kita harus saling menguatkan. Si anak juga harus ketemu dengan teman-teman sebayanya, diberi kesempatan untuk apa bersosialisasi. Artinya ya kalau misalnya dia minatnya apa bola gitu ya ikutin aja klub bola gitu. Tapi kan Lebih artinya kalau concern. dia emang udah lebih concern ke situ, itu sih, Oke. begitu aja. Jadi nggak usah terlalu dipikir pusing banget gitu kan. Yang pasti Hidup udah nikmatin pusing. aja, nikmatin aja momentum bersama anak. Kan juga kalau dia udah gede
udah nggak mau sama kita kan udahlah gitu, ada waktunya mereka akan terbang dan meninggalkan kita kan, jadi nikmatin aja gitu pas lagi dikasih amanah Mm-mm. untuk bisa menghabiskan waktu, mengisi waktu sama mereka, ya itu dinikmatin banget deh. Mm. Termasuk maksudnya pandemi ini kan banyak yang stres ya Hel, maksudnya Banyak. Itu aduh jadi gitu. beban. Ya, 24 jam adik-adikku, sama anak. saudara-saudaraku pada ngeluh. Kayak ribet banget gitu ya ngurusin anak gitu. Padahal ya, ya ini kesempatan sih sebenarnya bisa ngajarin mereka. Sama-sama Kalian bisa belajar. lihat nih, kita di rumah tuh kayak gini gitu kan. Jadi mereka lebih peduli lah gitu ya. Nanti kalau mereka sekolah, mereka juga jadi tahu, ini mamaku jam segini nih bela-belain masak supaya aku pulang bisa makan gitu. Jadi Hmm. tumbuh empati Ya. kan gitu loh. Sebenarnya sih kalau bisa dimanfaatkan momentumnya untuk kayak gitu kan bakalan lebih baik sih Iya daripada sih. sekedar ngeluh gitu, maksudnya kapan nih masuk sekolah nih, udah anak-anak udah bosen nih. Iya sih, sering Ya kan. sering aku dengar keluhan seperti itu. Kalau misalnya kalau misalnya anak sekolah, maksudnya ini terakhir ya, terakhir banget ya. Misalnya Terakhir anak, terus nggak apa-apa deh, terakhir terus. soalnya seru banget nih. Misalnya anak tetap sekolah, tapi dia dilesin sama aja ya, jadinya waktunya tetap terbuang untuk hal yang itu ya. Ya kalau homeschooling harus homeschooling aja, nggak usah atau gimana tuh? eh Kalau misalnya homeschooling artinya pendidikan di rumah ya, pendidikan berbasis keluarga. Kalau misalnya mau les, tetap nggak menutup kemungkinan anak-anak bakalan les. Karena ada beberapa hal yang aku misalnya nggak bisa ngajarin, Hmm. aku butuh orang lain untuk ngajarin gitu ya. Oke, Tapi jadi makin, posisi guru nggak terancam kan ini? oh enggak, Ya, oke. enggak. Profesi dan posisi guru tuh sebenarnya masih aman. As long Hmm. as kamu adalah seorang guru yang berdedikasi ya, Hel. Itu Oke. sebenarnya ini bakalan jadi momen apa pengayaan ya. Kalau misalnya gurunya salah-salah aja nggak punya skill, terus ngajarnya juga sembarangan cuma sekedar ini ya, lo bakalan tersisih gitu. Karena uh, buat aku bukan profesi yang memuliakan kita, tapi kita yang memuliakan profesi gitu. Kalau kamu mau jadi guru, mau jadi tukang sampah sekalipun ya, kalau kamu berdedikasi lo pasti bakalan dihargain deh gitu. Jadi eh, mau homeschooling terus ngeles apa-apa sesuai dengan minatnya anak, atau mau ngapain gitu, sebenarnya bebas-bebas aja gitu. Artinya tapi beda kalau anaknya sekolah ya, sekolah sama eh, gimana ya, aku nggak bisa ini ya, kalau misalnya dia sekolah berarti kan si orang tua, kayak anakku yang nomor 2 nih, karena dia udah sekolah, mau nggak mau eh, campur tanganku di pendidikannya dia jadi nggak bisa maksimal kan Iya. gitu. Jadi ada hal-hal di luar apa otoritasku yang ngebuat dia, ya kayak dia harus ngumpulin apa tugas matrikulasi, harus yang remedi gitu-gitu kan. Kalau di homeschooling nggak ada Hmm. remedi gitu, nggak ada gitu. Yang ada cuma diskusi, pemahaman, Hmm. menguasai pengetahuan, itu tuh udah jadi apa ya, beda gitu. emang Hmm. emang jadi beda banget gitu ya. Jadi Ya. supaya nggak ragu-ragu, kalau emang percaya sama pendidikan di sekolah pada umumnya, ya total aja percaya aja udah gitu kan. Tapi anaknya juga tetap dikuatkan secara karakter di rumah. Tapi kalau memang uh, merasa banyak keresahan dengan pendidikan di sekolah pada umumnya dan mau bertanggung jawab pada pendidikan anaknya, ya diskusi sama anak, ambil alih juga harus totalitas gitu. Oke. Jadi dirancang bareng gitu sih, Oke. biar nggak ragu-ragu lah gitu. Terakhir banget sebelum saya akhiri. Jadi Teh di Bali, kok di Bali? Jangan, nggak usah nyebutin nama ya. Di suatu tempat, tapi udah kesebut ya. Di Bali ada sekolah yang satu semester kalau nggak salah itu di atas 17 juta. Itu sekolah dasar. Kalau misalnya Teh Santi punya uang 17 juta, tapi Teh Santi sibuk nih, terus mau punya uang itu, apa yang akan dilakukan untuk agar anak Teh Santi
eh, gimana ya, memiliki input serta output yang sama saat disekolahkan di sekolah yang bergengsi mahal itu. Sebelum memulai homeschooling itu aku hitung-hitungan juga Hel. Oke. Dalam artian gini, kalau misalnya aku homeschoolingin, misalnya aku bayar guru les itu segini, terus nanti jalan-jalan untuk pergi ke pameran atau mengunjungi suatu tempat dalam 1 minggu itu kemana aja, itu dikalkulasi sama anak gitu. Jadi si anak tahu gitu. Mm-mm. Jadi dia punya punya tanggung jawab bahwa gue belajar itu ada harga yang harus dikeluarkan itu segitu gitu ya. Oke. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata itu masih sisa, termasuk beli buku, misalnya beli buku atau beli material apa gitu ya buat ntar tema ini kita butuh beli ini gitu ya. Terus kita perlu mengunjungi ke tempat ini gitu. Itu habisnya segini gitu. Terus dibandingin sama bayar sekolah favorit di Balikpapan, itu masih jauh banget dan Jauh maksudnya uh, lebih murah. lebih murah homeschooling. Oke. Karena buku-buku yang dibeli di sekolah favorit itu bukan living book, bukan buku yang bakalan dia pakai dan berguna sampai dia nanti gede. Pada akhirnya buku yang mahal itu yang kebanyakan bilangnya kurikulumnya Cambridge atau dari mana gitu ya. Itu tuh akhirnya hanya akan jadi satu paket seonggok buku paket yang cuma buat mau dikerjain, buat dapat nilai terus udah gitu. Beda kalau misalnya si anak itu aku budgetin dia misalnya sebulan sekali beli 2 buku di Gramedia yang dia pilih, yang dia minati, yang dia butuhkan berkaitan dengan kebutuhan belajarnya dia. Kan beda tuh. Dia pasti Beda. bakalan ngejaga, bakalan dibaca terus dan itu bakalan jadi pusat pengetahuannya dia untuk saat itu gitu kan. Ya udah gitu, aku lebih ke situ sih. Tapi kayak tadi nyebut itu tadi aku kepikiran green school soalnya. Oh, green school. Ya Oke. gitu. Kalau kita nemu satu sekolah yang sama value-nya sama dengan kita dan kita punya kemampuan untuk nyekolahin anak kita ke situ, ya why not? Artinya kalau itu mungkin dilakukan ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau range-nya terlalu jauh dengan kemampuan kita, ya kenapa nggak lo ajarin sendiri di rumah gitu kan? Iya. Jadi kalau nggak, ya lebih ke situ sih aku sih Hel, gitu ininya. Pendidikan mahal, ada solusi, homeschooling. Iya kan? Ya bisa jadi. Iya kan, bener kan? Krisis ekonomi ada solusi, homeschooling. Tapi kitanya yang harus siap. Makanya dulu disekolahkan sampai S1 biar tahulah, oh ternyata ada kelebihan kelemahannya kita tahu, jadi benar-benar ada keuntungan juga. Memang sih jadi kita tahulah kelemahan dan kelebihan sistem pendidikan kita selama ini. Itu ya. Semoga nanti waktu aku up di YouTube nggak di take down ya, karena memberikan inspirasi ke orang-orang untuk nggak sekolah. Nggak, maksudnya Enggak sih, kita nggak nyuruh anak mereka menginspirasi. sekolah, kita cuma lebih keluarga lebih concern ke pendidikan anak itu kan. Iya, benar-benar. Jangan Iya. jangan sampai diartikan wah ini orang bikin gara-gara. Tapi semoga aja nyampe ke semakin banyak orang, jadi nggak nggak ada alasan untuk tidak 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 peduli dengan pendidikan anaknya gitu, iya, nggak tidak terlibat gitu memenuhi ya. pendidikan anaknya hanya karena keterbatasan biaya, waktu dan sebagainya. Betul. Baik, terima kasih Kak Santi. Terima kasih Kak Helmi. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya ya. Iya, kita nanti ngobrol lagi kalau ini seharusnya dikasih lihat dong si Sekar gitu. Jadi aku udah bilang, Mama bakalan ngobrol sama temen Mama di Prancis nih tentang homeschooling gitu. Ntar boleh ikut, cuma nggak tahu dia di mana. Iya, ini moga aja ini. Boleh nanti
Aku ada rencana sih bikin apa podcast anak merdeka bicara gitu. Heeh. Jadi sesinya mereka buat ngomong gitu karena jarang kan kita membiarkan anak untuk bicara ya. Iya, betul. Next deh, tunggu deh. Iya, iya. Tunggu Iya, bakalan ini. apalagi sekarang YouTube memfasilitasi ada apa untuk konten khusus untuk anak. Itu bagus. Saya akan mendukung. Kita nanti bicarain itu juga ya. Next. Udah di tag nih aku nih. Oke, oke, oke. Kapan itu project akan Iya. launching? Eh, next semester sih soalnya, tapi aku ada beberapa anak-anak yang aku dampingin, anak-anak homeschooling yang aku dampingin tuh yang teenage, yang remaja gitu, dan mereka seru-seru banget, Hel. Oke. Aku Ntar aku deh, penasaran biar bisa membedakan mana anak sekolahan merah putih sama anak seragam. anak seragam sama anak non seragam gitu ya. Iya, iya. Iya. Ya, itu kayaknya Boleh, lebih boleh, seru boleh, nanti. boleh. Minggu depan ya Teh ya. Ah, ah. Woi, Sampai ngeri. jumpa minggu depan. Maksain namanya. Oke, oke. Sampai Oke. ketemu. Makasih loh ya kesempatannya. Iya, sama-sama Teh. Salam. Makasih waktunya. Baik-baik di sana ya. Ya, makasih. Baik-baik di negara Dadah. orang.